Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah berita tentang sebuah komet yang katanya memang komet yang akan mendekati daripada orbit tata surya kita. Terutama banyak isu-isu beredar bahwa komet ini sebetulnya akan menuju bumi dan akan memberikan tabrakan atau dampak yang serius, begitu sangat luar biasa bagi bumi. Nah, ada beberapa teori-teori konspirasi yang mulai muncul. Karena kalau para ilmuwan mengatakan ini hanya komet biasa, ini hanya komet biasa. Namun netizen kita, orang-orang yang memang selalu kepo, itu pasti akan mencari tahu beneran nggak sih ini komet beneran, atau memang sebetulnya di luar sana itu ada kehidupan lain yang nggak kita ketahui. Dan kehidupan-kehidupan lain itu berusaha untuk membuat komunikasi kepada kita, atau mungkin mereka berusaha untuk menginvasi planet kita, yaitu planet bumi. Tapi kita juga akan memberikan beberapa teori-teori konspirasi yang mulai muncul, bahwa ada beberapa orang mengatakan komet ini sebetulnya adalah komet yang dulu datang ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu muncul sebuah bintang, namanya bintang Ahmad, yang tidak akan pernah muncul lagi kecuali orang-orang penting lahir, ya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bintang itu muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan bintang itu seperti komet yang lewat. Jadi bukan bintang yang berada di posisinya seperti biasa, tidak, tetapi itu meteor atau mungkin seperti komet yang lewat sehingga memberikan cahaya yang sangat besar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir 1400-an tahun yang lalu, sehingga kemungkinan besar komet itu akan datang kembali di masa mendatang, karena saking jauhnya komet itu orbitnya sehingga membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Diketahui komet yang menuju bumi saat ini, yaitu 3I Atlas, itu mempunyai kecepatan sekitar 50 atau 60 ribu kilometer per detik. Ya, itu sudah sangat luar biasa sekali ya kecepatannya. Wow, itu kalau untuk kecepatan sebuah benda di luar angkasa itu sudah sangat wow. Apalagi kalau nanti mendekati orbit bumi dan mendapatkan gravitasi dari tarikan bumi, itu akan mendapatkan kecepatan yang lebih luar biasa lagi. Nah, teman-teman semuanya, bisa jadi komet ini adalah komet yang dulu pernah muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan komet ini muncul kembali sebagai tanda lahirnya orang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Mahdi. Ini adalah teori konspirasi pertama, bahwa komet ini adalah petunjuk tentang kelahiran pemimpin yang akan memimpin di masa akhir zaman sebagai pembawa kedamaian di seluruh muka bumi, yaitu Al-Mahdi. Kelahiran Al-Mahdi menandakan sudah akhir zaman yang sangat dekat sekali di ujung mata. Nah, teman-teman semuanya, apakah bisa kita menggunakan teori konspirasi ini untuk membenarkan bahwa komet ini ada hubungannya dengan Imam Mahdi? Sampai hari ini kita tidak mendapati satu nas, hadis ataupun petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu akan lahir disertai dengan munculnya bintang Ahmad seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bintang Ahmad itu hanya tanda lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Imam Mahdi. Karena di beberapa riwayat-riwayat yang sudah disebutkan di masa lalu, di zaman dahulu, yang ditulis oleh orang-orang Yahudi di masa lalu, mengatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu ditandai dengan munculnya bintang yang sangat terang ketika kelahirannya. Dan pada saat itu hanya satu manusia saja yang lahir pada saat itu di seluruh muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nas baik di masa lalu ataupun di zaman Rasulullah SAW yang menyatakan bintang itu akan muncul lagi ketika nanti Imam Mahdi lahir. Nah, itu. Jadi kalaupun ada orang yang mengaitkan munculnya meteor ini, munculnya komet ini, yaitu 3I Atlas, dengan kelahiran Imam Mahdi, itu nggak nyambung sama sekali, karena tidak ada nas yang menjelaskan tentang itu. Sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, kita meyakini sesuatu ketika menjelaskan tentang akhir zaman juga nggak boleh serampangan. Ada satu kejadian kemudian kita kaitkan dengan kejadian akhir zaman, tapi kita tidak merujuk kepada nas, yaitu Al-Quran dan hadis, itu juga akan ngaco.
Karena patokan akhir zaman itu adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya kesimpulan apa yang kita lihat kemudian kita cocok logi dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Oh, ini berarti tanda-tanda Imam Mahdi. Oh, ini begini-begini. Nggak bisa. Harus menggunakan nas karena ini berkaitan dengan akidah. Kalau ini tidak berkaitan dengan akidah, mungkin masih bisa kita toleransi. Tapi kalau sudah mengkaitkannya dengan akidah, terutama Imam Mahdi, akhir zaman, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan lain sebagainya, harus menggunakan nas, harus menggunakan dalil yang qat'i, yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akidah kita umat Islam meyakini menjelang hari kiamat akan muncul Imam Mahdi, akan muncul Dajjal, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, akan turunnya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Semua itu berdasarkan nas-nasnya, berdasarkan tanda-tanda yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak bisa membuat kesimpulan-kesimpulan ngawur dari praduga-praduga yang tidak berdasar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.